Halo Zaki, Halo, Zaki apa kabar? sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, kemarin sudah diinfo sama admin ya untuk menginstal Scratch yang desktop. Coba teman-teman dibuka dulu Scratch desktopnya. Ambil saya buka ya, Scratch desktop. Oh, Scratch-nya tidak muncul ya. Sebentar saya close dulu Scratch-nya, terus nyalakan lagi. Ini sudah ada. Scratch-nya sudah ada. Oke. Scratch-nya sudah muncul ya. Oke, teman-teman sudah buka Scratch-nya? Udah? Sebelumnya ada yang sudah pernah menggunakan Scratch? Belum. Belum. Kenzi, Zaki? Udah pernah. Oke, Zaki pernah juga ya. Oke, sekarang hari ini kita mau coba bikin aplikasi atau game sederhana ya, menggunakan Scratch 3 ya. Mudah-mudahan nanti selesai tepat di jam 10 ya. Nanti teman-teman bisa coba bareng-bareng. Oke, kalau sudah dibuka, pertama kali ya saya coba jelaskan dulu. Jadi Scratch itu adalah eh, apa namanya aplikasi yang digunakan untuk belajar programming atau coding ya. Cuma pembelajarannya dalam bentuk blok-blok ya. Jadi kalau coding sebenarnya itu menggunakan teks ya atau disebut dengan sintaks ya. Tapi kalau di Scratch itu untuk anak-anak dipermudah ya dengan menggunakan blok-blok ya. Nah, di sebelah kiri atas ini ya, ini ada kode ya. Nanti di sini kodenya kita bisa gunakan. Kemudian ada juga custom ya. Custom itu kalau kita mau melakukan edit ya, misalkan karakter-karakternya mau kita rubah warnanya gitu ya. Atau kita mau tambah-tambah gitu, kita mau edit ya warna-warnanya. Kemudian di sebelah kanannya itu nanti ada sound, ada suara ya. Baik custom ya, custom itu kalau misalkan ini Zaki sama sama Narendra pakai bahasa apa di situ? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa Narendra, Kenzi pakai bahasa apa itu? Bebas kok? Bukan, itu di Scratch-nya pakai bahasa apa sekarang? Oh, Ini posisinya bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Oke, ya udah. Berarti kalau misalkan bahasa Inggris berarti sama ya. Nanti biar nggak bingung. Soalnya kalau misalkan berbeda, nanti ngikutinnya bingung ya. Nanti jadi move, jadi bergerak, turn, jadi belok gitu ya. Oke, di bagian ini ada motion, terus di sini nanti ada move. Kalau misalkan kita mau pindah ya, move berapa step. Kemudian ada go to, ya go to itu artinya nanti karakternya mungkin pergi kemana gitu ya. Terus ada point in direction, ya. Terus ada bagian sini adalah bagian kode yang berhubungan dengan looks. Looks itu apa ya, Kenzi ya? Halo Kenzi, looks itu apa? Kalau bahasa Indonesianya looks apa? Nggak kedengeran ya Kenzi ya? Iya. Apa looks bahasa apa nih? Bahasa Indonesianya apa? Zaki bahasa Indonesianya looks apa? Melihat. Melihat ya, ya look itu
melihat. Tapi kalau di sini maksudnya adalah penampilan, ya. Artinya kode-kode yang ada di kode looks itu adalah berhubungan dengan penampilan karakter. Ya, nanti misalkan kita say, artinya nanti dari karakter ini akan muncul kata-kata say, ya. Coba mungkin nanti kita coba satu-satu ya kode-kodenya ya sebelum nanti kita membuat gamenya. Kemudian ada next custom dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua sound. Sound itu apa? Suara, ya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau membuat suara, kita mau play sound atau mau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan suara nanti ada di blok suara. Kemudian event. Kalau event apa, Kenzi? Bahasa Indonesianya apa event? Apa Zaki? Event adalah kejadian, ya, kejadian. Jadi nanti di sini eh, terdapat kode-kode yang berhubungan dengan event atau kejadian tertentu. Ya, di sini contohnya yang sering banyak kita pakai itu adalah when red apa green flag, ya, where green flag click. Nah, green flag itu ada di mana nih? Ada yang di sini, ya. Artinya kalau button ini diklik, nanti dia akan melakukan sesuatu, ya. Kemudian yang bawah ini ada when space, ya. Nanti buttonnya ada banyak di sini, ya. Ada space, ada up arrow. Up arrow apa, Zaki? Up arrow. Up arrow itu adalah panah atas. Kalau down itu bawah, ya. Right itu kanan, ya. Panah kanan. Ini adalah panah kiri, ya. Nanti kita akan coba menggunakan button-button ini ketika di dalam gamenya. Kemudian selanjutnya ada bagian kontrol, ya. Bagian kontrol di sini ada wait, ya, artinya menunggu, ya. Artinya kodenya nanti setelah kita play mungkin pada satu kondisi akan menunggu beberapa saat, ya. Kemudian juga ada repeat, ya, repeat, ya. Repeat ini artinya kalau di sininya kita bisa setting angkanya misalkan 10, berarti dia akan melakukan kode yang ada nanti di bawah repeat sebanyak 10 kali. Kalau yang forever, forever itu adalah nanti untuk mengulang selamanya, ya, forever seterusnya. Dia hanya akan berhenti ketika nanti kita lakukan stop di sini, ya. Kita lakukan stop. Ya. Oke, kemudian ada sensing. Ada sensing ini berhubungan nanti misalkan dengan touching color, menyentuh warna, atau color color menyentuh color, ya, warna menyentuh warna dan lain sebagainya. Nanti ada operator, kemudian ada variable, sama mungkin nanti my block, ya. Oke, ini adalah kontrol-kontrol yang bisa kita pakai nanti ketika kita eh, membuat game, ya. Sekarang mungkin kita sederhana dulu, ya. Ini ada gambar apa nih? Di sini ada gambar kucing, ya. Ada gambar kucing. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sederhana dulu, ya. Teman-teman bisa mengubah ukuran kucing, ya. Coba teman-teman klik di sini, ya. Di drag, ya. Kucingnya di apa namanya? Diklik dengan mouse, kemudian ditahan, setelah itu dijalan-jalankan, ya. Dijalan-jalankan seperti ini. Nah, ukurannya ini kita bisa rubah-rubah kalau seandainya nanti ukuran kucingnya terlalu besar, ya. Coba teman-teman di bagian size ini adalah properti, ya, sprite 1. Coba kita kasih nama, ya, sprite-nya ini misalkan kucing. Kenzi punya kucing di rumah nggak? Zaki ada kucing nggak di rumah? Ada nggak Zaki? Nggak ada. Nggak ada, ya. Ya udah kita. Kita boleh bikin. Ayo kita bikin. Oke. Misalkan sprite-nya namanya kita ganti jadi misalkan kalau kucing namanya apa, ya? Misalkan namanya adalah kucing namanya Kitty, ya. Kitty, ya. Kitty. Coba teman-teman ganti jadi Kitty, ya. Kitty, Kitty, ya. T-nya 2, ya. Atau jangan jangan Kitty, ya. Udah nggak apa-apa Kitty, ya. Oke, Kitty mau kita rubah ukurannya. Kalau 100 dia sebesar ini ukurannya. Kita mau agak lebih kecil sedikit, ya. Lebih kecil sedikit. Misalkan 50. Ya, kita ganti. Setelah kita ganti 50, nah, kemudian kita enter. Nah,
kitinya jadi kecil ya. Kitinya jadi kecil ya. Jadi mengukurkan. Mengukurnya. Kalau misalkan kurang besar, ya teman-teman nanti bisa ganti. Misalkan, oh saya maunya 200. Ya, nanti jadi besar ya. Cuma nanti halaman gamenya jadi tertutup karena kecil. Jadi kita coba sekitar 80 saja ya. Nah, seperti ini sudah sedang ya. Kemudian ada di bagian atas ini ada X sama ada Y ya. Ada X dan Y itu menunjukkan lokasi ya, lokasi. Jadi kalau X itu dia akan menunjukkan posisi X-nya ya, posisi X-nya. Kalau yang Y dia menunjukkan posisi Y-nya ya. Karena apa namanya area game ini adalah area game dua dimensi ya, area game dua dimensi yang mana ditentukan nanti adalah sumbu X sama sumbu Y. Sekarang coba kita kasih X-nya misalkan 0 ya. Nah, nanti dia akan ke tengah ya, tengah-tengah berarti X-nya dia posisinya adalah 0 ya, bagian tengah. Kemudian coba Y-nya juga kita kasih ke 0. Nah, seperti ini ya. Ini adalah posisi titik awal, titik tengah ya. Posisi titik tengah ya. Jadi 0,0 itu adalah titiknya tengah. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau, oh saya mau kucingnya si kitinya ini geser ke kanan sedikit ya. Berarti kita rubah X-nya. X-nya misalkan kita tambah 100, nanti dia akan ke kanan ya. Ya, sebenarnya bisa juga digeser-geser ya, sebenarnya bisa juga digeser-geser. Cuma nanti di dalam kode kita bermainnya menggunakan koordinat X sama Y. Makanya di sini kita kenalkan dulu ya, apa itu X, apa itu Y. Kalau misalkan 100 berarti dia ke kanan. Kalau misalkan negatif berarti nanti dia ke kiri ya. Begitu juga dengan yang Y. Yang Y itu kalau misalkan jumlahnya nilainya adalah positif berarti ke atas ya, dia positif ke atas. Tapi kalau misalkan negatif minus 80 berarti dia ke bawah ya. Berarti ingat kalau X ke kanan adalah positif, kalau Y ke atas adalah negatif ya, koordinatnya seperti itu. Kemudian satu lagi ada yang namanya direction ya. Direction ini adalah kemiringan ya. Misalkan di sini teman-teman bisa ganti. Misalkan jadi ini bisa digeser nih. Nah, jadi menyesuaikan ya. Nanti kita lihat directionnya itu akan berubah. Ini angkanya ya. Ini angkanya akan berubah-ubah ya. Kalau misalkan 0, kalau 0 berarti posisinya ke atas, dia menghadap ke atas. Nah, bagusnya dia posisi yang pas itu adalah posisi berapa tadi? 90. Nah, ini adalah posisi ke arah kanan ya. Jadi direction itu menunjukkan arah menghadap kemana dia. Apakah ke atas, apakah ke kiri ya. Tapi terbalik jadinya. Apakah ke kanan ya, ke bawah, apakah ke samping. Oke, kita kembalikan lagi dia menjadi 90. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang kita mau coba mengontrol mengontrol si Kitty itu menggunakan kode ya, menggunakan kode. Oke, misalkan kita letakkan si Kitty-nya di bagian sini ya. Di sini angka berapa? Kalau misalkan kita coba min 200, 100 itu ada di mana di sini ya? Sini deh. Ya, min 180, 132. Oke, di sini kira-kira ya. Oke. Sekarang posisikan lagi min 180, 132. Posisikan lagi di tengah lagi ya. Posisi 00. Jadi seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian ke kanan, ke bagian kode ya. Coba teman-teman klik event ya. Klik event. Kemudian pilih bagian apa namanya? When bendera klik ya, bendera hijau klik. Nah, teman-teman drag ini, tarik ya, ditarik ke kanan ya. Ditarik caranya klik kemudian tahan ya, tahan masukkan ke sini ya. Cukup satu saja ya. Cukup satu saja. Kalau misalkan udah dua ya kita hapus saja satu. Cara hapusnya gimana? Klik kanan di sini ya. Nanti delete block ya. Klik kanan, kita delete block ya.
Kita tarik, kita klik kanan. Oke. Sekarang kita mau posisikan si Kitty ke atas sini ya, ke atas sini. Jadi ketika mulai, kita posisikan si Kitty ke atas ya. Caranya gimana? Kita kalau mau bergerak pakai adalah motion ya. Kita pakai motion ya. Di sini kita pakainya move ya, pakainya move. Nah, kita move berapa step? Nah, di sini kita bisa setting. Misalkan move-nya 5 step ya. Kalau 5 berarti hanya bergerak sedikit ya. Kita coba 15. Nah, seperti ini. Coba kita setelah kodenya jadi ya. Ini kode yang sangat sederhana. Jadi ketika buttonnya diklik, oh sementara jangan move dulu, maaf ya. Kita posisikan dulu go to-nya dulu ya. Kita posisikan ini dulu X-nya. Ya, jadi pada saat diklik mulai itu startnya dari atas dulu ya. Artinya si Kitty harus kita taruh di atas ini ya. Kita taruh di atas kira-kira ada di angka misalkan min 180 ya. 132 ya. Yang tadi sudah kita buat ya. Tadi kita kalau kita gerakan ke sini, kita geser ke sini, Kitty-nya posisinya kira-kira adalah X-nya min 180 dan Y-nya itu adalah sekitar 132. Nah, ini sudah bergerak ya. Oke, balikan lagi ke sini. Oke, kita start. Nah, nanti dia jadi otomatis akan ke atas kalau di start ya. Nah, setelah kita start, kita tambahkan move 15 ya. 15 artinya dia akan bergerak sebanyak 15 step ya. Kita coba. Oke, kalau misalkan kita taruh sini, dia akan pindah ke atas dulu, kemudian langsung bergerak ke kanan. Cuma karena saking terlalu cepat gitu kan, jadi tidak tidak kelihatan pergerakan dari sininya ya, tidak kelihatan. Kalau kita jalankan lagi, nah seperti ini ya. Kalau misalkan mau ditambah, oh saya maunya misalkan 55 ya, nanti dia jalannya akan lebih jauh. Cuma apa namanya tidak terlihat ya karena cepat gitu. Kalau mau kita tambahkan ya, kita tambahkan kode untuk wide. Tadi ada di mana kode untuk wide? Nah ini ada di sini ya. Oke, coba teman-teman tarik yang wide ya, wide. Nah taruh di tengah-tengahnya. Kira-kira bisa nggak taruh di tengah-tengahnya? Ya. Nah kita wide misalkan ya cukup 1 second coba ya. Coba dijalankan lagi. Nanti tunggu, nah dia bergerak gitu ya. Oke, coba teman-teman bikin dia jalan sampai ujung sini ya. Jadi wide, dia move lagi, terus teman-teman bikin wide lagi sampai si kucingnya sampai sini ya. Jadi wide, terus move lagi, wide. Ada berapa nih kira-kira wide-nya nih ya? Tinggal bikin lagi ya. Kita wide lagi 1 second, kemudian move lagi, move mana move? Kayak ini. Oke, sini lagi 55. Oke, coba kita lihat dia sudah sampai mana. Nanti turun, gerak, turun. Nah, masih kurang ya. Tambah lagi white lagi. Ada di kontrol sini. White, terus masukkan, move lagi. Ya, 55. Kira-kira sudah sampai sini belum? Oke, tunggu. Dia tunggu, jalan, tunggu. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, bisa juga kalau misalkan nggak mau capek bikinkan karena kodenya sama ya teman-teman bisa tarik saja di sini ya, tarik ke sini dulu sementara ya, dari sini kita tarik. Nah terus di sini klik kanan di bagian sini, klik duplikat ya, duplikat. Nah nanti di sini bisa kita taruh di paling bawahnya. Nah setelah itu kita kembalikan lagi. Nah selesai, kita coba jalan ya. Nanti berjalan pelan-pelan sampai ujung. Oke, jadi total ada berapa gerak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pergerakan. Gimana? Bisa Zaki? Bisa nggak? Narendra, Kenzi? Apa? Bisa tidak?
Bisa nggak gerak Kitty-nya bisa bergerak nggak? Eh? Bingung ya? Iya. Bingung, bingungnya dari mana? Oke, coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Ini saya hapus dulu ya. Kita ulang. Kalau Kenzi gimana? Kalau Zaki bisa tidak? Mana Zaki ini? Bisa Zaki? Suaranya, oh bisa ya. Oke, kalau Kenzi. Sekarang, oke, saya ulang dulu karena Kenzi belum bisa ya. Oke, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Yang dihapus cuma satu ya. Ini stop dulu ya. Kalau misalkan salah hapus, sebenarnya bisa klik Ctrl Z ya. Ini kalau misalkan hapus, hapus itu, oke, cuma satu yang kehapus ya. Kalau nggak salah ada tempat sampahnya, cuma sekarang udah nggak ada ya. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Kita scroll saja dulu. Ini apa ini? Oke, ini pas untuk di tengah ya. Oke, jadi ini kita hapus saja yang bagian atas. Hmm. Oke, saya hapus ya. Oke, udah hapus semuanya. Oke, ini saya hide dulu ya. Saya hide dulu. Oke, sekarang kita lanjut saja dulu ya. Kita mau coba bikin sebuah game mobil. Ini mungkin, oke teman yang Zaki sama Narendra, si Kitty-nya dihapus saja ya. Misalkan cara menghapusnya adalah klik yang bagian di Kitty, kemudian pencet ininya nih, ada tempat sampahnya nih di sini ya. Ada tempat sampahnya. Nah ini dihapus tempat sampahnya. Nah nanti si Kitty-nya akan menghilang. Sekarang kita mau bikin backdrop ya. Kita mau bikin backdrop. Backdrop sederhana ya. Teman-teman coba klik bagian bawah sini ya. Bagian bawah sini. Jangan di sini. Kalau ini ngambil yang klik apa namanya? Coba hover arahkan kursornya ke bagian sini. Ke bagian choose backdrop. Terus kemudian klik paint ya. Klik paint. Oke, klik paint. Nah, di sini kita akan menggambar arena untuk game balapan ya. Oke, teman-teman bisa menggunakan pilih rectangle ya. Pilih rectangle, pilih kotak di sini. Kemudian buat gambar seperti ini ya. Oke, buat gambarnya kira-kira seperti ini. Buat penuh ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian ganti warnanya menjadi terserah teman-teman warnanya ya. Misalkan nanti diganti-ganti saja warnanya nih ya. Sini warnanya ada tiga, color, saturation, sama brightness. Nah yang diubah-ubah itu adalah bagian colornya ya. Misalkan colornya adalah pilih warna merah ya. Nggak perlu sama ya, warnanya nggak perlu sama, nggak apa-apa. Teman-teman yang teman-teman suka saja warnanya. Nah ini warnanya seperti ini ya. Kemudian bikin kotak lagi ya. Bikin kotak lagi, satu lagi. Oke, kita bikin kotak lagi. Klik di kotak lagi, terus drag di sini ya. Terus geser.
Geser lagi. Nah, kira-kira di sini ya. Oke, nah ini ganti fillnya sekarang warna, kira-kira warna jalan ya. Warna jalan warna apa ya? Warna biru ya, misalkan warna biru ya. Oke, warna biru nih ya. Sudah, kalau sudah dibuat, bikin satu lagi ya, bikin satu lagi, klik lagi di tengah sini ya. Oke, di sini, di tengah sini. Nah, warnanya samakan dengan warna yang sebelumnya ya, warna yang merah. Nah, kita pilih warnanya ya. Nah, biar sama pas, coba teman-teman klik yang bagian ini nih ya, bagian apa nih di bagian sini warnanya. Klik, kemudian arahkan ke background merah. Oke, kira-kira nanti jadi seperti ini ya. Setelah itu dilepas ya, klik lagi di sininya. Oke, sudah ya. Ini nanti akan menjadi jalan. Setelah itu tambahkan, mungkin tambahkan satu lagi di bagian sini ya, di bagian sini untuk startnya dia. Coba teman-teman bikin kotak, mungkin dikasih warna kuning ini. Pilih dulu warnanya kuning. Apa? Nanti dia berubah yang. Pilih dulu di sini, klik, terus bikin di sini. Ya, diperbesar dulu biar enak bikinnya. Ya, teman-teman bisa klik yang bagian sini, zoom untuk memperbesar ya. Kemudian kira-kira posisinya di seperti ini untuk apa namanya? Untuk startnya ya. Untuk garis start. Kemudian ganti warnanya menjadi kuning. Nah, garis startnya ya. Oke, garis startnya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya arena balapnya. Gimana? Yang lain sudah bisa? Gimana Zaki? Kenzi bisa tidak? Gimana? Gimana Zaki bisa? Lagi ambil casan dulu, Coach. Oh, oke, siap. Kenzi gimana? Ayo Kenzi dibuat dulu ya. Ini semuanya kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Oke, saya ulangi ya. eh, saya ulang bikin lagi ya. Jadi teman-teman nanti bisa saya hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu ya. Kita ulangi cara bikinnya dari awal sini. Dari awal sini klik bagian sini nanti muncul menu ya. Muncul menu, klik yang bagian paint ya. Coba kita ulang lagi belajarnya. Klik bagian paint ya. Setelah itu muncul area seperti ini ya. Nah, kita akan bikin beberapa kotak ya. Beberapa kotak. Beberapa kotak. Yang pertama kita kasih warnanya, kotaknya adalah merah ya. Ya bebas merahnya seperti apa. Yang penting di bagian kiri ini ya. Colornya misalkan color yang ke 0 ya. Color 2, color color 2 boleh, color 2 ya. Untuk saturationnya boleh di angka 50, brightnessnya di angka 100. Jadi colornya kita pilih yang 2 ya, color 2. Nah, seperti ini. Coba dipilih dulu ya. Kita pilih colornya, klik saja di sini. Nanti geser-geser colornya jadi warna 3, kemudian saturationnya 50, kemudian brightnessnya 100 ya. Setelah itu klik di mana saja. Oke. Jadi kita mau bikin kotak ya. Kalau sudah pilih warnanya, kita bikin kotak. Pilih kotak di sini, klik kotak yang bawah, kemudian kita drag ya. Kita drag ke sini sampai menutupi seluruh area ya. Terus yang ini juga kita geser ya. Setelah tertutup semua, tinggal kita rapihkan ya. Ini kita geser.
ke kanan ya sampai seluruh areanya tertutupi ya. Kira-kira seperti ini. Kalau misalkan ada yang kurang bagus ya bisa dipilih lagi dengan menggunakan tanda panah di sini. Ini bisa kita geser-geser lagi ya. Bisa kita sesuaikan. Oke, sampai sini sudah bisa? Zaki? Zaki sudah? Kenzi? Kenzi gimana? Kenzi bisa? Nah, kalau sudah, kita bikin kotak satu lagi ya untuk jalannya ya. Untuk jalannya, klik dulu di button apa namanya kotak, kemudian kita pilih warnanya. Untuk jalan warnanya kira-kira warna biru ya. Nah, mungkin pilih pilih colornya 60 ya. Colornya 60, saturationnya mungkin 50, brightnessnya 100 ya. Kalau sudah dilepas, kemudian kita buat jalannya ya. Kita bikin jalannya di sini ya. Nah, kira-kira posisikan di tengah jalannya ya. Kalau mau digeser-geser bisa ya. Mau disesuaikan lagi, oh terlalu kecil ya. Tinggal kita sesuaikan ya. Oke, satu lagi ya. Kalau jalannya sudah bisa, satu lagi kita bikin kotak lagi ya. Kita bikin kotak lagi. Warnanya sekarang sama dengan warna background yang merah ya. Kita klik di sini. Warna background merah apa ya? Kalau misalkan tidak hafal warnanya, teman-teman bisa gunakan color picker ya untuk apa namanya? Untuk memilih warna. Tinggal diklik saja dari sini color picker, kemudian arahkan kursornya ke sini. Nah, nanti dia akan otomatis warnanya menyesuaikan dengan warna background. Setelah itu kita bikin jalan di sini ya, posisikan kursornya di sini ya. Posisikan kursornya di sini. Kemudian tarik ya, tarik. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi sudah terbentuk jalan ya. Jalannya sudah terbentuk ya. Kira-kira seperti ini. Oke, satu lagi ya. Satu lagi di bagian apa namanya? Di bagian kotak sini, teman-teman pilih kita mau bikin line star-nya ya berwarna merah berwarna kuning. Ya, teman-teman pilih kotak, kemudian warnanya pilih yang kuning. Nah, setelah itu kita gambar posisinya di sini ya. Warna kuning kira-kira posisinya di sini. Ya, geser dikit. Oke, geser dikit sini. Nah, kira-kira ini ya. Sudah selesai nih. Tuh, sudah jadi ya garis star kuningnya. Oke. Setelah itu teman-teman bisa kasih apa namanya di kostumnya ini kasih eh, diganti namanya ya misalkan jadi arena ya arena jalan atau jalan saja deh jalan ya. Oke, dikasih nama di rename menjadi jalan ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya, kita cepat saja dulu, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Setelah itu kita balik ke kodenya, ya. Jalannya sudah jadi. Setelah itu kita bisa tambahkan sprite-nya, ya. Kita mau pilih sprite yang mobil, jadi di bagian sprite sini, teman-teman pilih mobil, ya. Mobil bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya car, ya. Teman-teman cari car. Nah, car, tidak ada yang bagus karnya ya. Yang ini aja deh, convertible 2 ya. Convertible 2. Ya, car convertible 2 atau city bus juga boleh. Atau yang convertible 2 saja. Nah, ini ya. Ini mobilnya nih ya. Teman-teman bisa jalan apa namanya geser-geser. Cuma mungkin terlalu besar ya. Mobilnya masih terlalu besar. Nah, size-nya teman-teman bisa ubah menjadi misalkan 60. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira nanti startnya di sini ya. Jangan masih terlalu besar ya. Misalkan 40. Nah, di sini boleh ya.
40. Nah, startnya di sini. Oke, jadi posisinya 40, size-nya 40. Kemudian kita hafalkan ya, boleh langsung di sini ya. Fotonya itu 126 sama 127. Setelah itu kita langsung mulai bisa tambahkan event ya. Coba teman-teman klik event ya. Kemudian pastikan posisi si apa namanya sikar ini terpilih ya. Sikar ini kita ganti sprite menjadi mobil ya. Mobil ya. Gimana? Eh, eh, Ya suka lah. Gimana Kenzi? Ketinggalan ya? Iya, ketinggalan. Dari mana ketinggalannya? Dari awal. Dari awal. Oke, nggak apa-apa. Untuk yang areanya biarkan saja dulu. Kenji coba ambil ini dulu saja. Apa namanya? Ambil sprite aja dulu ya. Coba di bagian sini choose sprite-nya ya. Pilih choose sprite, klik. Kemudian cari di sini car ya. Nanti yang ketinggalan biarin saja. Kemudian pilih yang convertible 2 ya. Pilih yang convertible 2. Ya, ada ketemu convertible 2? Udah. Ya, kemudian sprite-nya diganti menjadi mobil ya. Sprite-nya diganti mobil, ganti mobil. Udah. Sudah. Terus Udah. size-nya diganti jadi 40. Size-nya dikecilkan jadi 40. Nah, 40. Kemudian X-nya itu kita posisikan di atas min 126 sama 127 ya. 127. X-nya adalah min 126, Y-nya 127. Oke, sudah ya? Belum. Oh belum. 6 X-nya Yes. X-nya min 126, 6 min 126, Y-nya 127. 127 ketik deh. Y-nya 127. Oke. Terus? Udah. Udah. Sudah? Udah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, coba klik yang bagian event ya. Udah. Di bagian kode event, kemudian pilih when bendera hijau klik. Oke, taruh di sini. Udah. Oke, sudah ya. Kemudian masuk ke motion ya, menu motion. Kemudian pilih go to ya, pilih go to, tarik ke sini. Oke, go to itu nanti agar ketika dimulai selalu startnya mobilnya itu dari bawah ya. Selalu Butuhnya. start. Butuhnya yang mana? Ada di bagian motion, ada nanti go to yang X ini, yang kedua, go to yang kedua. Oke. Go to X min 126, Y-nya 127. Udah. Sudah? Sudah ya? Udah. Setelah itu kita masuk ke event lagi ya. Maaf, bukan event tapi kontrol ya. Kontrol. Nanti biar dia berjalan terus-menerus ya. Kemudian pilih forever, taruh di bawah sini. Nah, sampai sini. Forever nanti gamenya akan berjalan terus-menerus sampai nanti kita stop ya, gamenya kita stop. Sudah ya? Udah. Oke, kalau sudah, nanti kita pakai pilih F ya. Pilih F, if di bagian sensing ya. Maaf, di bagian masih di kontrol, di bagian if. Nah, di bagian kontrol pilih if ya, tarik if, masukkan ke dalam sini ya. Masukkan ke dalam sini, ke dalam forever. Sudah? Udah. Sudah ya. Oke, setelah itu masukkan sensing ya, pilih sensing. Sudah. Udah. Oke, kalau sudah, tarik yang bagian sini, key. Nah, ini key. Key ini tarik ke dalam sini. Tarik ke dalam sini. Sudah ya? Masukkan ke dalam if-nya, key-nya itu. Udah.
Ada ya. Jadi kode ini maksudnya adalah ketika button ini di start, dia akan melakukan posisikan mobil ke koordinat -126, kama Y-nya 127. Setelah itu dia akan lakukan kode yang di bawah ini forever ya. Jadi untuk selamanya sampai nanti buttonnya di stop. Kemudian akan dilakukan pengecekan ya. Jika key-nya ditekan, press itu ditekan, di sini kita mau mobilnya bergerak ke kanan. Jadi kira-kira kalau ke kanan kita tekan tombol panah kanan ya. Nah, teman-teman coba klik di bagian space-nya, coba cari pilih button kanan yang mana. Button kanan adalah ini ya, right arrow ya. Right arrow. Ya. Oke. Jadi if right arrow panah kanan ditekan, maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan, coba kita balik ke motion lagi ya. Kita balik ke motion lagi ya. Nah, motion apa yang kita lakukan? Kita akan gerakan ke kanan ya. Ke kanan itu mungkin kita pakai change X by 10 ya. Change di bagian motion Bagian ya. middle. Ini udah, Motion. ini. Ada motion? Iya, udah. Sudah ya. Kita change X by 10. Change Yang X X by baik dulu udah tuh. Oke, sudah ya. Oke, terus untuk memastikan dia posisinya sudah benar, kita tambahkan point in direction-nya 90. Oke, Indirection. point direction 90. 90 artinya dia ke kanan ya. Oke, kode kita sudah selesai ya, kode sederhana. Coba kita play ya. Oke, kita play, kemudian teman-teman pencet panah kanan ya. Nanti mobilnya bergerak ke kanan. Gimana Bisa? ya? Oh, bisa. Banyak. Kemana tuh? Oke, kalau misalkan mau di replay, di stop lagi, di stop, kemudian play bendera hijaunya, kalian bisa play ke bawah ya. Klik ke kanan lagi. Ya. Coba aku bilang. Kalau aku kan nggak bisa. Punya aku Nah, kan bisa di, dah. di stop, kemudian di play lagi. Ya. Aku bilang. Ini kalau misalkan mobilnya terlalu cepat, ya, mungkin change X-nya dikurangi dikit, misalkan 5 gitu ya, biar tidak terlalu cepat jalannya. Setelah itu play lagi. Nah, mobilnya jalan ya. Tidak yang ketemu. Nah, Ya iyalah, malah orang udah ketinggalan. Ya kamu kok gak jalan dah? nggak jalan. Apa Coba di, jam? Si kotaknya sih aku belum bikin sebenarnya. oh kotaknya nggak apa-apa, itu cuma area aja ya, ke area aja. Tapi yang penting harusnya mobilnya jalan. Mobilnya nggak jalan ya? Enggak. Kodenya Emang sudah, pertama kodenya sudah dibikin? udah. Udah dibikin ya? Oh, mungkin coba bisa share screen nggak, Kenzi? Coba saya lihat. Share screen dulu. Udah ya. Bisa nggak share screen? Nggak bisa ya? Bentar. Oh, ini di desain dulu. Belum enable ya? Oke, sebentar. Oke, silakan. Sudah di enable share screen-nya. Boleh ditutup dulu searchingnya. Oh iya betul. Ya, sudah Pak. Silakan langsung di replace, sudah bisa. Sudah bisa ya. Ya. Oke. Nah, sekarang pendapatnya ya. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke, sudah. We go to forever if k refresh change X by. Ya, coba di play. Ini di stop dulu di apa? Tombol merahnya stop ya. Klik play lagi. Nah, coba pencet panah kanan. Apa? Panah kanan di keyboard. Maksudnya? Panas teman. Nah, itu jalan. Oh, Iya, kan ini logikanya dia menggunakan if
Jika key-nya dipencet panah kanan, berarti nanti dia akan berjalan ke kanan ya. Jadi dia tidak jalan otomatis. Bisa dibuat otomatis, cuma kalau pembuatan game kan biasanya by control by user gitu ya. Jadi di sini kita control by user. Oke, kelebihan di stop, kemudian di play lagi. Oke, sekarang kita mau bikin dia ke arah bawah ya. Saya share lagi ya. Yang stop share. Yang ini pencet ini. Stop Oke, share. sudah. Terus kata dia, Oke, sekarang ke arah bawahnya ya, ke arah bawah. Ke iya, arah iya. bawah, kalau bawah itu apa? Keydown ya, keydown ya. Jadi teman-teman coba masuk ke kontrol lagi ya. Enggak ke events. Kontrol lagi. Ya, buka yang kontrol lagi. Kontrol. Kemudian bagian if-nya pilih yang if lagi ya. Kemudian tarik posisikan di bawah if yang sebelumnya ya. Di bawah if yang sebelumnya. Oke, coba Yang mana? yang dikontrol di apa namanya di if control, kemudian if yang ini. Nah, ini yang Dan if then oke, taruh di bawah sini ya, taruh di bawah sini, di bawah if yang sebelumnya. Nah, ini yang ini tadi saya hapus. Oke, sudah seperti ini kondisinya ya, posisinya. Bisa. Bisa Kenzi? bisa. Bisa. Ya, setelahnya kita masuk ke sensing ya. Sama seperti tadi di bagian sensing kita ambil yang key-nya ini, key space preset, oke, taruh di dalam if ya. Kita taruh di dalam if. Jadi kita akan ngecek if key ya, di sini nanti kita mau ke bawah ya. Kalau bawah berarti apa? Down arrow ya, down arrow, panah bawah. Pilih panah bawah, kemudian eh, kemudian kita masuk ke motion lagi ya. Kita masuk ke motion lagi. Setelah itu kalau ke bawah itu adalah yang dirubah adalah Y-nya ya. Itu yang dirubah adalah Y-nya. Oke, kita pilih change Y by, taruh di bawah sini. Nah, change Y by. Nah, karena dia ke bawah itu adalah negatif ya. Berarti di sini kita kasih -5 ya. Bisa kita minus 5 itu yang ada di sebelah kanannya 0 itu minus ya. Minus. Oke. Sudah? Kalau sudah coba dijalankan lagi. Belum. Oke, coba yang Y change Y by -5. Kita jalankan. Ya, kemudian pas sampai sini panah bawah. Nah, panah bawah. Oke, cuma mobilnya tidak mengikuti ya. Dia tidak mengikuti apa namanya posisinya tidak mengikuti. Makanya kita bisa rubah by direction ya. Kalau direction ke bawah berapa ya? Coba kita cek. Kalau ke bawah, nah berarti sekitar 180 ya. 180. Oke, berarti kita rubah 180, tambahkan lagi ya dalam posisi menu motion terklik, kita pilih point in direction, tambahkan di bawah sini. Nah, terus point in direction-nya kita ganti menjadi ke bawah. Ke bawah adalah 180. Oke, kalau sudah, ini masih ke sini ke samping ya. Jadi pas awal itu, oke, nah posisi awal, terus kita posisi di sini, kita ke bawah kan, oke. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jalan, terus ke bawah, oke. Kira-kira gamenya masih sederhana ya. Nanti kalau sudah jago, bisa dibuat lebih kompleks lagi, ya. Oke, sekarang kita mau bikin yang ke kiri. Yang ke kiri gampang. Jadi teman-teman nanti tinggal klik di bagian if sini ya, di bagian if yang ini. Klik saja. Nanti klik kemudian duplikat ya. Duplikat. Saya ulangi.
klik yang bagian if sini ya. Klik saja di bagian if yang kedua, kemudian klik kanan, kemudian duplikat ya. Setelah itu arahkan kursor, kita geser sampai bawah sini ya, Iya. sampai bawah sini. Nah, sudah, kalau sudah dilepas ya, diklik. Nah, ini tinggal kita ganti. Kalau kita mau ke kiri ya, berarti left arrow. Nah, Ketinggalan. tinggalan. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya selesaikan dulu ya. Change Y by, berarti di sini bukan change Y. Oh, ini maaf. Kalau mau ke kiri, kita kopinya dari yang if yang atas ya. Karena yang atas sudah key-nya adalah change-nya nanti sudah by X. Jadi kita klik kanan di sini duplikat. Ya, duplikat taruh bawah sini. Ya, jadi duplikatnya banyak tuh. Nah, di sini kayak misalkan left arrow, ya ini tinggal kita ganti min 5. Ya, untuk directionnya yang ke kiri, tinggal kita geser ke kiri, berarti sekitar min 90. Nah, yang selanjutnya right sudah, down sudah, left sudah, sekarang adalah yang bagian up ya, up arrow. Nah, up arrow karena dia ke atas, berarti kalau Y ke atas adalah positif. Tinggal kita rubah directionnya adalah 0 ya. Oke, udah. Kurang lebih seperti ini gamenya. Gamenya sederhana masih ya. Kita untuk apa namanya? Untuk grouping ID saja. Nanti penggunaan Scratch itu bisa seperti ini ya. Kemudian ke kiri. Nah, tapi ke kiri dia posisinya ke bawah ya. Nanti masih bisa diperbaiki lagi. Nah, ke atas. Oke, nah kira-kira seperti ini. Nah, pada saat awal, misalkan posisi apa namanya? Misalkan posisi seperti ini ya. Nah, ini kalau kita stop, kemudian start lagi, kan posisi apa namanya? Posisi mobilnya sedang ke bawah kan. Nah, ini kita bisa start di inisial awal, di awalnya itu agar point directionnya adalah 90. Jadi kita tarik di sini, kemudian taruh di bagian atas. Nah, nanti ketika start, dia otomatis startnya seperti ini ya. Jadi walaupun sudah di play, kemudian ke bawah, tapi kalau kita stop, kemudian kita play lagi, nanti dia posisinya akan seperti ini. Oke, mungkin untuk trialnya sampai di sini ya. Nanti kalau teman-teman mau apa namanya, mau diselesaikan, nanti ini bisa saya set ke dalam komputer. Ya kemudian nanti teman-teman bisa ini adalah game mobil ya. Game mobil. Nanti teman-teman bisa apa namanya, bisa load ya, bisa load dari setelah di set, teman-teman bisa load yang sudah dibuat ya. Caranya nanti tinggal klik menu file, kemudian load from komputer ya, kurang lebih seperti Taruh di itu. mana? Hebat. Ayah taruh Oke, di mungkin untuk trialnya sampai di sini saja ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Nanti akan saya kirim game SB3-nya yang nanti teman-teman bisa load ke dalam nanti akan dikirim sama admin, nanti teman-teman bisa load ya. boleh. Oke, dari saya sekian dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.